Baik, selamat datang kembali di channel saya. Saya Andri Simanjuntak dan pada video kali ini, video ini merupakan video pertama dari seri video yang akan saya buat dengan tema pengolahan citra digital. Dan dalam video ini, dalam kita mengolah citra digital, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas cara untuk menginstal Python di sistem operasi Windows, dan kita akan melihat sedikit tentang Python dan bagaimana kodenya bekerja. Baik, langsung saja. Untuk mendownload Python, kita bisa menggunakan browser. Lalu silakan ketik alamatnya, yaitu www.python.org. Nah, kemudian setelah halamannya terbuka, silakan gerakkan kursor Anda ke bagian tab download, kemudian silakan klik Python yang telah tersedia dari tab tersebut. Di sini Python yang disediakan adalah Python versi 3.13.2. Biasanya yang disediakan itu adalah versi yang paling stabil yang dapat di-download saat Anda mencobanya. Jadi silakan diklik. Kemudian akan muncul prompt untuk mendownload. Silakan save file, dan kemudian jika hasil download sudah selesai, maka biasanya secara default akan masuk ke folder download Anda, kecuali kalau Anda ganti ya, maka disitulah file downloadnya. Oke, setelah itu silakan klik filenya untuk menginstal. Nah, kemudian untuk menginstal Python-nya, jika Anda mendownload ke dalam folder yang harus hanya bisa diakses pada admin, jangan lupa untuk mencentangkan checkbox ini. Tapi kalau tidak perlu. Dan di sini saya tidak menyimpannya, saya tidak mengunci folder download saya supaya hanya bisa dibuka admin. Saya tidak mengunci itu, makanya saya tidak mencentang. Dan kemudian sebaiknya Anda memasukkan juga Python-nya ke pad, sehingga Anda bisa menggunakan Python nantinya jika Anda membutuhkan melalui dari tidak terhambat harus di folder Python-nya. Jadi jika Anda tidak mencentang ini, ketika Anda menggunakan Python melalui cara lain, maka Anda harus selalu Anda harus selalu mengakses directory instalan Python. Maka sebaiknya Anda centang, dan nanti dalam penginstalannya, kalau kita lihat di sini, dia telah mengikutkan IDLE dan pip. Nah, IDLE ini adalah IDE yang akan kita gunakan untuk khusus untuk video ini, untuk mengolah kode Python. Untuk menggunakan Python, kita akan menggunakan IDLE yang telah disediakan oleh Python. Maka kita klik install now, lalu kita tunggu saja sampai progresnya selesai. Oke, baik, ini berarti Pythonnya telah terinstall. Silakan di close saja. Kemudian untuk mengecek instalan Pythonnya, biasanya kita memakai command prompt. Terus kita bisa ketikkan Python seperti ini. Nah, di sini jika telah terinstall akan muncul versi Python-nya, dan di sini kita dapat menuliskan kodenya sebenarnya dalam command prompt-nya. Jadi misalnya saya buat ini perintah paling sederhana. Misalnya saya membuat perintah untuk mengoutputkan suatu teks seperti ini. Misalnya perintahnya teksnya adalah hello world. Nah, ketika saya enterkan, maka muncul hello world seperti ini, dan untuk keluarnya kita bisa exit. Nah, sebelumnya juga tadi ada saya singgung bahwa pip juga telah terinstall. Maka untuk mengecek apakah pipnya memang sudah terinstall, kita bisa ketikkan ini pip, kemudian version seperti ini. Nah, jika pipnya sudah terinstall akan muncul versinya, tapi jika tidak, maka akan muncul pesan bahwa pip tidak dikenali, perintah pip tidak dikenali, seperti itu. Nah, kenapa pip ini penting? Pip ini adalah Python installer package. Jadi
nantinya pustaka atau library yang akan kita gunakan pada Python, kita akan pada umumnya akan diinstal melalui pip ini. Makanya pastikan bahwa pipnya juga telah terinstall. Oke, dan sebelumnya juga tadi saya sudah menyinggung bahwa kita akan menggunakan IDLE untuk mengolah kode-kode Python. Maka untuk membuka IDLE-nya, pada search bar Anda bisa langsung ketikkan saja IDLE seperti ini. Anda akan muncul IDLE aplikasi IDLE di search bar-nya. Silakan diklik. Baik, aplikasi IDLE-nya telah terbuka. Nah, tampilan yang kita lihat saat ini biasanya disebut dengan tampilan shell. Jadi pada tampilan shell ini kita sudah dapat menuliskan baris-baris kode program seperti tadi yang kita praktekkan melalui command prompt. Nah, itu sama saja caranya, tetapi baris program yang kita ketikkan di sini, setiap kita menekan enter, maka baris programnya langsung akan dieksekusi. Nah, misalnya saya kasih contoh, saya punya satu variabel dan akan saya tampilkan nilainya. Misalnya saya punya variabel sama dengan 15 seperti ini. Kemudian saya ingin menampilkan teks seperti itu, tapi saya mau buat dalam dua baris seperti ini. Misalnya print nilai dari A adalah, misalnya seperti ini, dan saya ingin di bawahnya baru ada nilainya seperti itu. Ketika saya enter, langsung dieksekusi. Dan jika saya print nilai A seperti ini, baru muncul nilai apple. Saya maunya sekali dua seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat baris program yang lebih dari satu baris? Baru setelah itu nanti akan dieksekusi. Maka melalui IDLE ini kita harus kita klik tab file di sini, kemudian klik new file. Nah, disinilah kita menulis programnya. Nah, jadi misalnya kita pakai contoh kode program yang tadi saja, misalnya A sama dengan 15, kemudian kita melakukan print seperti ini, nilainya adalah nilai A ya. Nilai A adalah, kemudian kita print lagi nilai A seperti ini. Nah, setelah itu baru kita klik run. Tapi karena melalui file ini, maka setiap kita melakukan run, file harus di save terlebih dahulu. Maka dari itu saya akan men-save file programnya dulu. Kemudian nama file dari Python, jika Anda sudah belajar bahasa pemrograman sebelumnya, maka Anda tahu bahwa nama file program pada umumnya tidak boleh ikut ada spasi seperti itu. Python juga seperti itu, maka ya kita buat saja nama file programnya project 1 seperti ini. Nah, maka kita lihat akan dihasilkan dua baris output seperti itu. Nah, di video kali ini juga saya akan membahas sedikit tentang kode-kode dari Python. Jadi kalau bagi Anda yang sebelumnya juga telah mempelajari bahasa pemrograman lain, maka mungkin Anda akan melihat suatu keanehan, yaitu bahwa ketika saya menggunakan variabel A ini, saya tidak mendeklarasikan tipe datanya, atau bahkan saya tidak mendeklarasikan variabelnya saja sebelumnya. Nah, di situ itu salah satu kelebihan dari bahasa pemrograman Python, bahwa setiap variabel tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu sebelum di-assign nilainya, sebelum dimasukkan nilainya, bisa langsung dipakai, langsung bisa dimasukkan nilainya, dan bahkan kita juga tidak perlu spesifik mengatakan tipe data apa dia. Dan itu juga tidak terbatas hanya pada tipe data yang seperti byte, string, integer, string, dan sebagainya, tipe data dasar. Bahkan ketika kita menggunakan array pun itu tidak masalah. Bisa jadi misalnya 1,2 seperti ini, dan kita
jalankan, kita save dulu, jalankan, maka dia tidak masalah, dia langsung bisa mengenali berbagai macam tipe data yang umumnya kita pakai dalam membuat program seperti itu. Oke, jadi itu salah satu kelebihan pada Python. Dan kemudian misalnya yang lainnya juga yang mungkin yang perlu diperhatikan, misalnya sekarang saya mempunyai misalnya saya membuat dua variabel dan saya ingin membandingkan nilainya seperti itu. Jadi misalnya ada dua variabel, variabel A sama dengan 5, kemudian B sama dengan 10, kemudian saya ingin membandingkan kedua nilainya. Jika jadi misalnya if A lebih besar dari B, maka print misalnya saya print nilai A sama dengan sama dengan A, kemudian lebih besar dari nilai B sama dengan B seperti ini. Oke. Nah, tapi jika tidak, maka kita balikkan. Saya copy saja, kemudian saya ganti ini lebih kecil seperti ini, kemudian saya hapus. Nah, ini cara untuk menggunakan if else, pernyataan bersyarat pada Python. Jadi berbeda dengan bahasa pemrograman yang pada umumnya. Pada Python syarat yang akan diuji, pernyataan yang akan diuji tidak memakai dalam kurung, jadi langsung saja dipisahkan oleh spasi, kemudian kita ketikkan apa syaratnya. Dan di sini juga untuk blok programnya tidak menggunakan kurung kurawal, tetapi hanya menggunakan titik 2. Dan ini juga yang perlu diperhatikan bahwa di dalam pernyataan seperti ini, jadi misalnya ada seperti if seperti ini, harus diperhatikan bahwa kode program, jadi yang biasanya ditandai dengan kurung kurawal, maka kode programnya untuk dituliskannya harus menggunakan indent, harus ada indentnya seperti ini. Ini biasanya kita tabkan saja seperti itu. Nah, di IDLE dia otomatis ditabkan seperti itu. Jadi ini bukan, ini bukan untuk kosmetik, jadi bukan untuk tampilan. Mungkin kalau di Anda yang mungkin yang pernah menggunakan Visual Studio Code yang sudah ada code completion-nya seperti itu, biasanya langsung otomatis ditabkan, dan itu hanya untuk kosmetik saja. Jadi ketika Anda hapuskan, program akan berjalan. Tetapi di Python itu harus ditabkan, karena di situ itulah penentu bahwa oh, ini adalah blok program dari if misalnya. Seperti itu. Jadi ketika kita jalankan, oke. Oh, sebentar, ada yang salah. If A besar B, tidak ya. If A, maka nilai A, bagaimana tadi ininya? Oh, ada ya, harusnya tidak ada dalam kurung. Nah, maka kalau tadi memang nilai A-nya lebih kecil dari B, maka yang muncul adalah nilai A sebenarnya lebih kecil dari nilai B sama dengan 10. Nah, mungkin juga Anda akan, bagi Anda kembali lagi yang sudah pernah menggunakan bahasa pemrograman sebelumnya, yang lainnya, biasanya di sini untuk sebagai kosmetik itu ya, untuk sebagai tampilan saja. Biasanya kita setelah ada teks, biasanya kita tambahkan spasi baru nanti memasukkan nilai
variabel seperti itu ya, biar enak dilihat. Tapi pada Python, ketika kita menggabungkan, kita mengconcat sebenarnya, menggabungkan entah variabel dan variabel, atau menggabungkan teks, string yang dituliskan langsung ya dengan variabel, maka otomatis ditambahkan spasi. Makanya di sini saya tidak perlu lagi menambahkan spasi. Seperti itu. Makanya di sini tampilannya semua sudah baik, karena setiap ada yang digabungkan otomatis ditambahkan spasi. Jadi itu juga salah satu kelebihan Python. Makanya orang bilang Python ini bahasanya sangat manusiawi seperti itu. Karena sangat pada umumnya lebih mudah dimengerti dari bahasa pemrograman lainnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Dan mungkin video selanjutnya kita akan membahas tentang citra digitalnya. Untuk yang dasarnya dulu. Baik, sekian dan terima kasih.